Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat. Let me show you some things. I can make it bang. 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 Oke, kali ini kita akan membahas mengenai job order dan proses costing, sistem akumulasi biaya untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Jadi, job order costing digunakan untuk produk yang sangat bervariasi dan unik satu sama lain. Job order costing berbasis pesanan custom atau build to order. Akumulasi biayanya ditentukan per pekerjaan atau job. Rumusnya, biaya unit sama dengan total biaya job dibagi unit yang dihasilkan. Contohnya, percetakan biaya, konstruksi, furnitur mewah, layanan medis, dan custom. Yang kedua, proses costing. Proses casting biasanya digunakan untuk produk homogen atau identik yang diproduksi secara massal. Produksi berjalan kontinu dalam jumlah besar. Akumulasi biaya dilancarkan per departemen atau proses. Rumusnya, biaya unit sama dengan biaya periode berjalan dibagi unit ekuivalen. Contohnya, pabrik semen, makanan atau minuman, minyak, dan minyak bumi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik job order process, yaitu dokumen dan biaya penyusunan. Dalam sistem ini, setiap pekerjaan atau job memiliki keunikan sendiri, sehingga biaya harus dilacak secara terpisah dengan tingkat akurasi tinggi, seperti formulir permintaan bahan, tiket waktu kerja, dan penetapan overhead. Selanjutnya ada lembar biaya job order. Kita akan mengambil contoh kasus PNT, lembar biaya job order untuk pekerjaan supply check 001. Untuk datanya bisa dilihat di samping. Kemudian ada aliran biaya job order. Proses akuntansi biaya dari pembelian bahan mentah hingga pengakuan beban penjualan ada 4. Yang pertama, bahan baku, yaitu pembelian dan penyimpanan bahan baku dicatat dalam akun persediaan bahan baku. Yang kedua ada BDP, yaitu 3 elemen biaya ditransfer ke barang dalam proses via lembar biaya job aktif. Yang ketiga ada barang jadi, pekerjaan selesai ditransfer dari BDP menuju gudang barang jadi. Yang terakhir ada HPP, ketika barang terjual nilainya didebit ke harga pokok penjualan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai akumulasi antar departemen. Produk terus bergerak melalui serangkaian departemen produksi hingga selesai sempurna. Nah, departemennya apa aja? Yang pertama ada departemen picking, yaitu departemen pemilahan. Di sini terjadi proses pemilahan akumulasi bahan baku alami, tenaga kerja langsung, dan overhead departemen awal. Yang kedua, ada departemen encapsulating. Di sini terjadi produksi menambahkan biaya pemindahan atau transferred in dan ditambah kapsul gelatin, tenaga kerja, dan overhead lokal. Lalu yang terakhir ada departemen bottling atau pembotolan. Di sini menerima produk setengah jadi, menambahkan botol, label, serta biaya pemrosesan akhir. Nah, di dalam job order dan proses costing juga ada yang namanya unit equivalent, yang dimana unit equivalent ini mengukur output kerja selama satu periode. Logika dasarnya, kalau ada 1000 unit selesai sempurna, maka berarti juga sama dengan ada 1000 unit ekuivalen yang dihasilkan. Lalu, kalau ada 600 saja unit yang selesai dengan persentasenya 25%,
Nah, jadi total dalam satu periode ini berarti 1000 ditambah 150 sama dengan 1150 unit ekuivalen yang dihasilkan di periode ini. Jadi, jika total biaya manufakturnya adalah 11.500, maka biaya per unit ekuivalennya adalah, tadi kan sudah ya, 1150 berarti di sini dibagi dengan 1150 sama dengan menghasilkan 10.000 per unit ekuivalen. Nah, selanjutnya yaitu ada weighted average atau rata-rata tertimbang dan FIFO. Rata-rata tertimbang atau weighted average, metode ini menyatukan BDP awal dengan biaya periode berjalan. Sifatnya jauh lebih sederhana dalam perhitungan operasional harian. Yang pertama, unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah BDP terakhir dikalikan persentase selesai. Kedua, meratakan fluktuasi harga pangan atau tenaga kerja antar periode. Lalu yang ketiga, persediaan di awal dianggap dimulai dan diselesaikan pada periode berjalan. Yang selanjutnya yaitu metode FIFO atau first in first out. Metode ini memisahkan secara ketat biaya persediaan awal dari biaya tambahan periode berjalan. Unit awal diselesaikan terlebih dahulu. Poin yang pertama, biaya per unit hanya merefleksikan kerja murni periode ini. Yang kedua, memberikan kontrol manajemen yang jauh lebih akurat. Yang ketiga, memperhitungkan lebih kompleks jika persentase penyelesaian bervariasi. Nah, di sini ada 5 langkah laporan produksi. Yang pertama, arus fisik, menganalisis unit fisik yang masuk dan keluar. Lalu yang kedua, hitung unit ekuivalen, mengonversi unit setengah jadi menjadi unit ekuivalen penuh berdasarkan persentase penyelesaian. Yang ketiga, biaya per unit, membagi total biaya dengan total unit ekuivalen output. Yang keempat, penilaian, mengalokasikan total biaya ke produk selesai ditransfer dan produk yang tersisa di BDP akhir. Lalu yang terakhir atau yang kelima, rekonsiliasi, memastikan total biaya awal sama persis dengan total alokasi biaya di langkah keempat. Nah, berikut adalah contoh kalkulasi weighted average yang akan dialokasikan pada departemen Baking Inheritance dengan total biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar $13.650. Untuk bahannya bisa dilihat di samping sini. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai job order and process costing.